Shalom warga kerajaan. Di dalam nyanyian daripada Zakaria ayat John the Baptist, Blessed be the Lord God of Israel, yang datang untuk melawat dan membawa apa? Penebusan. Semua ceritain tentang penebusan. Dan kita tahu dimulai dengan di pintu gerbang ada 10 penatua. Dan kemudian orang yang lebih dekat dengan keluarga Naomi dapatkan yang penawaran yang pertama. Kamu bisa menebus yaitu semua properti daripada Naomi supaya tidak jatuh ke tangan orang lain. Dia bilang oke, tapi kamu harus menikahi Ruth, perempuan Moab yang adalah janda di Mahlon. Dan pada saat itu dia berkata, waduh tidak bisa. Itu bisa merusak keluargaku. Dan dia dipanggil sebagai orang yang dilepaskan sepatunya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi berarti kehilangan muka. Boas berkata, oke, aku yang take over. Dan kemudian Ruth menjadi istrinya. Dia bukan lagi menjadi pemungut jelai itu. Dia menjadi jadi istri daripada the master, daripada Boas. Dan kita tahu bagaimana para penatua 10 itu memberikan berkat. Kiranya perempuan yang masuk ke rumahmu itu akan membangunkan keluargamu. Bagi kinsman yang pertama, pernikahan dengan Ruth itu menghancurkan. Tapi Boasnya melihatnya sebagai membangun. Tuhan itu cuma membangun. Iblis merusak, saudara. Supaya seperti Rahel dan Lea yang membangunkan bangsa Israel. Luar biasa bukan berkatnya. Dan itulah yang terjadi, saudaraku. Dan kepada Naomi. Naomi yang tadinya bernama Mara. Sekarang dia berbahagia. Jadi menjadi mertua dari orang terkaya di Bethlehem, Efrata, saudara. Dan bukan cuma itu. Dia akan menimang cucunya, yaitu Obed, hasil pernikahan mereka. Perempuan yang lebih berharga dari 7 laki-laki. Naomi kehilangan 2 putra, tapi yang satu namanya sakit, itu saudara Mahlon. Yang Kilion artinya menderita. Tuhan ada punya rencana sakit dan menderita. Tuhan mau saudara berbahagia, diberkati, dan masyhur namanya di Israel dan bahkan di seluruh dunia. Dan kita melihat ini, this a very beautiful story. This is not dongeng, saudaraku. Ini bukan dongeng, ini benar ya. Ini sejarah, saudara. Dan itu bridge, jembatan antara zaman hakim-hakim di mana tidak ada raja, lalu kemudian memang perantaranya Saul, ya pilihan rakyat, tapi kemudian David, pilihan Tuhan. Dan dari saudaraku, silsilah kan sudah jelas, ada 5 wanita di sana. Ada Tamar. Lalu kemudian Rahab. Nah, Rahab ini perempuan Kanaan bahkan pelacur, saudara. Yang ketiga Ruth, perempuan Moab. Tetapi dia tidak lagi disebut perempuan Moab. Dia menjadi nyonya Boaz, the wife of the master. Karena itu saudaraku, itu gambaran kita gereja Tuhan. Ya, kita semua orang berdosa dan tidak layak. Tapi diangkat jadi anaknya raja. Bahkan dipertunangkan dengan Kristus. Gereja Tuhan akan menikah dengan Kristus. Saudaraku diangkat ke tempat yang paling tinggi. And rule together with him. Wow, itu luar biasa bukan? Oke saudara-saudara, jadi pertama-tama saya ulangi. Saya summary. Be decisive. Saya pastikan kamu mengambil keputusan. Dan dalam ini yang decisive adalah Boaz. A great man is a decision maker. Dan saudaraku dia tidak bimbang sedikit pun. Dia cuma menurut perintah Tuhan. Meskipun kelihatan di mata rugi dia. Secara kalkulasi berapa banyak wanita mau jadi istrinya. Lalu kemudian dia juga mengerti peraturan. Be diligent. Orang yang tidak rajin tidak pernah dapat apa-apa. Dia bekerja pagi sampai malam. Dan itu benar perhatiannya. Bukan secara apapun. Tapi seorang pekerja yang rajin selalu catch the eye daripada the master. Saudara saya adalah pekerja di ladangnya. Lalu yang ketiga, be submissive. Dia nurut pada ibu mertuanya, menerima berkat, go my daughter, saudaraku. Dan cuma perkataan itu membuat dia berhasil. Dari 1 Eva ke 6 Eva kepada seluruh ladang. Yang terakhir, saudaraku, be blessed. God bless you all. Amen. Shalom. Masih kurang semangat ini Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita.
Mungkin Bapak Ibu, Saudara bisa maju-maju ke depan duduknya, memenuhi kursi yang di depan. Tenang saja, ini tidak ada namanya kursinya. Setiap minggu pasti akan berganti. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur 1 minggu telah kami lalui Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai langkah kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapak, berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada berakhirnya. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan, nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini. Tuhan, berkati setiap kami, lawat setiap kami. Engkau jamah Tuhan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi. Terima kasih ya Bapa. Mari yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Oh. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu
yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku.
yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan
untuk kemuliaan namanya. Mari semua kita menari untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Engkau sukacita kami. Mari sama-sama katakan. Bila sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tanpa tak semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Amin. Mari kita semua yang bersukacita, jangan malu-malu untuk menari dan bergoyang untuk Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tanpa tak semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hati. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tanpa tak semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh sukacita surga nyata penuh sukacita surga nyata penuh Haleluya, semua masih bersukacita. Amin. Jangan ragu untuk melompat demi kemuliaan namanya. Periksa dulu di bawah kakinya Bapak Ibu, apa ada yang lengket? Oh enggak ada ya. Jadi jangan malu-malu untuk melompat ya.
Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Amin. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari nyatakan kebesaran-Nya, biar Dia yang melawat setiap kita di tempat ini. Amin. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian Ada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir pada minggu ini, bisa lambaikan tangannya. Jangan malu-malu. Oh, ada di belakang. Selamat datang. Kami nantikan di ibadah-ibadah minggu berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati. Baik, salam saudara kekasih, salam. Oke, selamat datang kepada jemaat yang baru datang. Baiklah, sebelum kita memberi kepada Tuhan, saya akan membacakan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Juga di dalam Ulangan pasal 15 ayat 10, Ulangan 15 ayat 10, berilah dengan kemurahan, dengan murah hati kepada mereka dan lakukanlah itu tanpa rasa keberatan. Maka karena itu Tuhan Allahmu akan memberkati kamu dalam segala pekerjaanmu. Amin. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, pagi hari ini Engkau memberi kami waktu untuk berkumpul di tempat ini, meninggikan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, dengan sepenuh hati, pada saat ini ya Bapa, kami ingin memberi buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan sebagai bukti kami mencintai-Mu. Engkau berkatilah tangan-tangan yang memberi. Engkau juga tambahkan berkat buat tangan-tangan yang belum sempat memberi. Biarlah Engkau lembutkan hati kami Bapa, sehingga kami memberi dengan sukacita dan dengan kerelaan hati tanpa keberatan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ini salah satu niat hati kami untuk taat kepada perintah-Mu tentang memberi. Karena Bapa, kami tahu ketika kami taat, maka berkat-Mu akan turun di atas kami lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Bapa, kami bukan orang-orang yang menerima berkat-berkat biasa, tetapi kami adalah orang-orang pilihan-Mu yang menerima dengan berkat-berkat yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan memberi. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia.
biar kau dapati ku hambamu yang setia. Haleluya, dengan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Biarlah Tuhan di sepanjang hidup kami, sampai kami menutup mata, Kau mendapati kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah hari ini bukan ibadah yang biasa saja, tapi Engkau hadir melawat setiap kami Tuhan. Melawat setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kehidupan setiap kami. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, tolong sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara kepada umat-umat-Mu di tempat ini. Dan kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa. Terpuji bagi nama-Mu ya Tuhan. Semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Kasih aplaus dong buat tim Present Worship kita, luar biasa dahsyat. Saya sangat diberkati lewat pelayanan mereka pada hari ini. Tetapi pastikan Tuhan senang oleh puji-pujian kita pagi hari ini. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Ya agak silau sedikit, mungkin bisa pencahayaannya agak dikurangin. Ya. Khotbah saya minggu ini saya beri judul habiskan. Di mana menurut Bapak Ibu kita sering dengar kalimat ini di mana? Di mana? Makan di meja makan ya. Oh habiskan makanannya gitu ya. Di mana lagi? Masa hanya di meja makan? Habiskan. Di mana Pak De? Oh di pasar. Habiskan uang dia Kak Pak? Ya, saya percaya bahwa semua kita, siapa yang pernah ke dokter? Yang gak angkat tangan berarti gak pernah sakit ya? Gak pernah sakit ya? Semua pernah ke dokter gak ya? Pernah kan? Nah waktu dokter periksa, kita ditanya sakit apa, kita jawab terus dokter kasih resep buat kita. Seorang dokter tuh gak kasih resep sembarangan Bapak Ibu. Dia hitung berapa dosis untuk penyakit kita, berapa kali kita harus minum itu setiap hari. Ada yang 1 kali 1 hari, 3 kali sehari. Bahkan kadang-kadang kita dikasih obat itu kadang bisa lebih dari 10 jenis obat. Benar gak? Nah di akhir dokter kasih resep, kasih obat. Selalu ada bahasa dokter bilang, obatnya diminum sampai habis ya. Benar gak? Ada dokter, ketemu dokter yang gak ngomong gak usah habis. Bu itu obatnya gak usah dihabiskan ya Bu, Ibu cukup sekali minum. Ada? Gak ada. Semua dokter suruh kita minum sampai habis. Nah waktu dulu saya pernah cerita bahwa saya ngajak antar suami saya berobat di dokter Steve ya. Selalu biasanya saya tuh nggak pernah peduli, nggak pernah perhatikan tulisan-tulisan yang ada di obat atau resep ya. Selalu ya, ada salah satu obat yang ditulis itu dihabiskan atau habiskan, benar? Ya.
itu biasanya obat yang harus kita habiskan itu apa? Antibiotik. Benar ya? Kita setuju sampai sini, antibiotik. Kenapa kalau tidak dihabiskan? Menurut ilmu kedokteran ya. Silakan lah ibu cari-cari sendiri di Google kalau nggak percaya sama saya. Ya, mengapa harus dihabiskan? Karena kalau nggak dihabiskan itu bakteri itu belum mati tuntas. Terus kalau nggak dihabiskan, penyakit itu bisa kambuh lagi. Atau kadang-kadang saya ini ada yang bilang saya batuk udah bertahun-tahun. Saya batuk udah berbulan-bulan saya sudah minum ini obat. Malah saya hajar pakai es katanya malah sembuh sakit saya. Saudara itu namanya kebal. Itu kebal. Jadi jangan sampai kita punya kekebalan. Gara-gara kita nggak ngehabiskan antibiotik, kita jadi kebal. Saudara, kebal itu bisa jadi bebal loh. Jadi harus dihabiskan. Ya, sama dengan Tuhan, tidak sembarangan untuk memberi kita proses. Benar, Tuhan tahu takaran-takaran semua kita. Saya sanggup sampai takaran ini. Ibu Sandra sanggup sampai takaran ini. Jadi ketika dokter bilang diminum sampai habis, itu berarti ikuti proses pemulihan yang sudah dirancang. Dihitung dengan dokter, ini ibu bisa sembuh dengan sekian pil, sekian obat atau sekian kapsul. Baru bisa sembuh. Jadi supaya hasilnya tuntas, katakan tuntas. Kehidupan rohani kita ada hal-hal yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk dihabiskan. Kita nggak bisa setengah-setengah, terus nggak boleh tanggung, tidak boleh berhenti di tengah jalan, nggak boleh berhenti di tengah-tengah proses. Tema kita bulan ini itu lembah keputusan, benar nggak? Ada satu tempat dalam hidup kita yang tidak bisa kita hindari adalah lembah keputusan. Bagaimana kita harus mengambil sebuah keputusan. Di mana kita tidak bisa lari, terus nggak bisa pura-pura, terus apalagi nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa lagi ditutup dengan topeng. Dan Tuhan kadang-kadang lembah keputusan bukan selalu di tempat yang ramai. Tapi Tuhan sering justru datang di tempat yang sunyi, gelap, sepi. Di mana Tuhan membawa kita harus sendirian. Makanya di Alkitab berkata, berdoa itu masuk dalam kamar. Kunci pintu. Dan ini yang menggambarkan yang terjadi di Peniel. Waktu ketika Yakub bergumul dengan Allah. Yakub waktu itu sedang dalam perjalanan pulang setelah bertahun-tahun kabur dari rumah. Ia takut ketemu Esau kakaknya. Karena kakaknya dulu pernah ingin membunuh dia. Jadi di tengah kecemasan dan tekanan batin Yakub tinggal sendirian malam itu. Dan di sini Tuhan menjumpai Yakub. Mungkin saya boleh dibantu? Oke. Ya. Kita baca di Kejadian 32 ayat 22. 1, 2, 3. Dan ia membawa kedua istrinya. Kedua budaknya perempuan dan ke-11. 2, 3. Ya. Yakub memindahkan, itu saya garis bawahi malam. Yakub memindahkan keluarganya di malam hari. Mengapa Yakub memindahkan keluarganya di malam hari? Kok nggak siang aja? Benar nggak?
Kalau dilihat ya, secara manusiawi kita, kalau siang itu mudah terlihat, nanti ketahuan, bener gak? Terus rentan diserang, jadi Yakub takut kalau dia siang-siang pindahkan saudara-saudara atau keluarganya, nanti mereka diserang. Jadi Yakub memilih malam sebagai bentuk strategi perlindungan itu menurut logika manusia. Jadi malam tuh gak ada yang lihat. Makanya pencuri datang pada malam. Ada yang nekat nyuri siang-siang? Ada juga sih. Tapi tetap di tempat yang tersembunyi kalau siang hari. Jadi ini benar ya, konsisten dengan karakternya Yakub. Yakub itu selalu perhitungan. Dia selalu cari aman. Selalu mengandalkan kecerdikannya. Ada yang suka cari aman di sini? Saya. Oh saya. Jadi, tapi kalau dilihat dari karakter Yusuf memang Yakub itu terbiasa bergerak di wilayah yang gelap-gelap. Dia itu menipu di dalam rumah, terus merebut berkat dari ayahnya saat ayahnya buta. Yang ada cerita di Alkitab yang dia suruh papanya raba tangannya gitu ya. Jadi memang karakternya Yakub ini suka bergerak di wilayah-wilayah yang gelap. Tetapi kalau kita melihat secara rohani, Tuhan itu sengaja memilih malam hari sebagai panggung perjumpaan. Jadi tidak ada hal yang kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa rancangan Tuhan. Hanya Tuhan menuntut kita untuk mengambil keputusan. Di ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Yakub adalah orang yang pandai bertahan hidup. Dia terbiasa menyelesaikan dengan akalnya sendiri. Kadang juga kehidupan kita seperti itu. Kita mengandalkan kekuatan akal kita untuk menyelesaikan tanpa kita bertanya kepada Tuhan. Tetapi malam itu sangat berbeda. Yakub tinggal seorang diri, berarti dia sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada strategi, tidak ada jalan keluar di sana. Jadi nggak ada sandaran. Biasanya kalau kita ini sendirian gitu, terus ada temannya, kita ngerasa berani kan. Jalan di gelap-gelap gitu, kalau jalan sendirian tuh, jangan-jangan ada yang ada di belakang saya gitu ada. Tapi kalau ada temannya ngobrol gitu, makanya sering kalau naik motor sendirian pasti ada kok kayak merasa ada yang ngikutin saya. Padahal nggak ada, pikirannya aja yang ada. Tetapi malam itu Yakub tidak punya sandaran apapun, dia nggak ada keluarga sama-sama dia karena dia sudah seberangkan duluan di seberang sungai. Jadi nggak ada orang yang tempat dia bertukar atau mencari pertolongan. Jadi memang karakter Yakub adalah memanipulasi keadaan. Ya, dia ngakalin Esau, mengambil hak kesulungan dengan apa? Kacang merah, semangkuk kacang merah. Terus yang tadi saya bilang, dia menipu papanya. Dia menyambar supaya dia dapat blessing dari papa. Jadi pola Yakub ini terbawa terus menerus hingga dia bertemu dengan Laban. Ya. Yakub memanipulasi ternak untuk keuntungannya sendiri waktu bersama-sama dengan Laban. Lalu dia melarikan diri secara diam-diam juga dari Laban.
Jadi karakter Yakub ini kalau ada masalah, ada konflik, dia selalu menghindar. Ada yang suka menghindar dari masalah? Jangan menghindar dari masalah, hadapi loh masalah itu. Karena kalau dihindari itu enggak selesai-selesai. Benar enggak? Kita kembali ke ayat 24 tadi. Di sana tertulis bergulat sampai fajar menyingsing. Malam sampai fajar itu melambangkan waktu yang panjang dan melelahkan. Tolong dibantu saya. Ya. Jadi melambangkan waktu yang panjang dan melelahkan. Kenapa Tuhan itu sengaja menunggu fajar? Kayak Tuhan tuh sengaja gitu loh kok nunggu fajar. Kok enggak tengah-tengah malam, udah selesai aja lah pergulatannya. Tapi Tuhan itu masih menunggu sampai fajar. Itu Tuhan menunggu Yakub kelelahan. Tuhan menunggu kekuatan Yakub ini runtuh. Tuhan menunggu strategi Yakub habis. Ya. Baru setelahnya Tuhan bilang apa? Siapakah namamu? Benar. Tuhan itu bukan gak tahu nama Yakub. Kalau saya tanya, saya berhadapan dengan seseorang, gak mungkin loh seorang Tuhan itu gak tahu nama Elda. Kok Tuhan masih tanya namanya Elda? Tuhan kan tahu semuanya. Tapi dia tetap bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Itu tanda bahwa kita harus mengakui secara jujur identitas kita. Kita mengakui apa yang salah di dalam diri kita. Kalau engkau Yakub ini, saya punya, saya bilang teman di kampung. Ya sama-sama lah dia mungkin 11-12 dengan Yakub ya. 11-12. Jadi namanya Alexander. Nah ada yang namanya Alexander enggak di sini? Namanya Alexander. Jadi dia ini kemana-mana itu kalau bawa cerita itu nggak ada yang benar-benar. Bohong aja cerita. Ceritanya suka bohong. Salah satu yang saya ingat itu, padahal dia seorang pendeta loh ya. Dia bilang, kami punya ayam 1 truk. Wah, jemaat udah percaya nih 1 truk. Sampai di sana itu enggak ada ayamnya. Jadi dia itu ketika cerita sama orang, dia pengen juga cerita itu dia juga ada. Dia lebih-lebihkan cerita. Jadi kalau kami bilang itu, kalau ada teman saya yang suka cerita-cerita bohong gitu, mulai aneh-aneh, Alexander. Alexander. Jadi itu melekat di nama itu sama dengan Yakub. Nama seorang penipu tadi Yakub ini itu melekat sekali di namanya. Makanya Tuhan siapa namamu. Dalam kehidupan kita harus jujur di hadapan Tuhan. Dosa-dosa kita itu kita harus jujur. Saya jatuh di tempat ini. Saya jatuh di area ini. Saudara jatuh di area korupsi. Akui di hadapan Tuhan. Saudara jatuh di area pornografi. Akui aja di hadapan Tuhan. Ada amin?
Ada momen-momen ketika Tuhan menghadang bukan untuk menghancurkan kita Bapak Ibu. Tetapi apa? Untuk mengubah karakter kita. Di ayat 25 berkata, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Pangkal paha itu di mana Bapak Ibu? Pangkal paha. Allah memukul pangkal paha Yakub. Ada saat-saatnya ya Allah seringkali menyentuh bagian yang menurut kita itu kekuatan kita. Yakub itu kan suka lari dari masalah. Dia pergi kalau ada masalah, kabur kalau ada masalah. Jadi alat yang sering dipakai Yakub untuk menyelesaikan adalah kaki. Dan itu kekuatan Yakub di kaki. Dalam hidup kita, seringkali Allah itu menyentuh bagian-bagian yang menurut kita itu kekuatan. Kita merasa kekuatan kita di finansial. Kita merasa kita punya uang, kita punya harta. Tetapi Tuhan sentuh. Tuhan izinkan krisis agar kita belajar bergantung kepada Tuhan. Atau kita merasa relasi atau keluarga itu kekuatan. Oh, ada suami saya. Oh, ada istri saya. Oh, masih ada anak-anak saya. Tempat saya bergantung. Lalu Tuhan izinkan konflik di dalamnya. Atau kita merasa kuat secara pelayanan. Kita hebat melayani. Tapi Tuhan izinkan kegagalan supaya kita tidak sombong. Atau kita merasa kuat secara pikiran, kita merasa kita pintar. Tuhan izinkan kebingungan agar kita belajar berserah. Jadi Tuhan kadang-kadang menyentuh di bagian-bagian yang kita merasa itu powernya kita. Mungkin Bapak Ibu sendiri yang merenungkan, aku merasa powerku di mana ya? Aku kok merasa di keuangan saya baik-baik aja. Saya nggak usah ke gereja. Saudara datang ke tempat ini tadi pasti Bapak Ibu itu berada dalam lembah keputusan. Keputusannya apa? Datang dan tidak. Saya bangun pagi atau tidak. Tadi pagi saya bilang sama suami saya gini. Ayo, aku harus cepat-cepat nih. Saya bilang. Ya, dia bilang iya. Karena apa? Sekarang kita sudah nggak bisa lagi santai. Kita nggak bisa santai. Kita harus melekat sama Tuhan. Saya bilang sama suami itu, suami saya ada. Saya bilang kita harus melekat sama Tuhan, kita harus cari Tuhan. Benar, dalam rumah tangga itu nggak ada yang namanya tidak ada masalah. Ada rumah tangga yang tidak ada masalah? Sekelas perjalanan pernikahan Oma dan Opa sampai usia saat ini, itu masih ada konflik, benar. Nggak ada yang tidak ada masalah.
Tapi kita harus berserah sama Tuhan. Kita nggak ada kekuatan lain selain kita minta sama Tuhan. Saya bilang sama suami, kami ke gereja. Tapi saya percaya keputusan-keputusan yang kita ambil bersama dengan Tuhan, itu hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Lalu di ayat 26 berkata, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Lalu sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kita baca sama-sama yang warna merah ya. 1, 2, 3. Amin. Itu perkataan iman kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat dari kalimat biarkanlah aku pergi, kok sepertinya Tuhan menyerah atas kehidupan kita. Pernah nggak kita merasa, kayaknya Tuhan menyerah atas kehidupan saya? Pernah kan? Itu manusiawi. Biarkanlah aku pergi. Kadang-kadang kalimat ini bikin kita salah paham sama Tuhan. Kok Tuhan nyerah? Tuhan itu bukan menyerah Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan tahu proses itu sudah mencapai tujuannya. Malam pergumulan sudah selesai. Waktu yang baru sudah harus dimulai. Yakub tidak boleh lagi tinggal di malam itu terus. Jadi fajar menandakan bahwa Tuhan sedang membawa kita masuk di awal yang baru. Ketika ada fajar, ada cahaya, ada sinar. Dari malam, sepanjang malam itu gelap. Dalam kegelapan kehidupan kita ketika ada cahaya masuk. Harusnya kita sudah mengambil keputusan. Pergumulan kita harus selesai. Selesai itu dengan keputusan kita. Tuhan memberi kita hak bebas. Kamu mau diberkati atau tidak? Kamu mau sembuh atau tidak? Tuhan memberi kita kehendak bebas. Maka dari itu, waktu malaikat itu bilang, biarkanlah aku pergi. Tetapi Yakub bilang, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai jika engkau tidak memberkati aku. Saat jika Yakub melepaskan, Yakub tetaplah Yakub yang lama. Tetapi ketika Yakub memilih untuk bertahan, Yakub lahir sebagai Israel. Itu adalah identitas baru. Jadi Yakub menyerahkan sepenuhnya ke dalam Tuhan kehidupan dia. Dia bilang, aku gak mampu tanpa Tuhan. Aku tidak akan biarkan Tuhan pergi sebelum Tuhan memberkati aku. Ada lagu yang berkata, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Ketika dalam pergumulan kita harus memilih pergi tanpa berkat atau tinggal sampai diubahkan. Itu pilihan. Pergi tanpa berkat atau tinggal sampai diubahkan. Mungkin
Saat ini kita bergumul dengan diri kita sendiri. Kita enggak bergumul atau konflik dengan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Hati berkata apa? Taat. Tapi ego berkata, tunggu dulu. Bangun pagi, berdoa. Niatnya dari malam mau tidur, besok pagi saya mau doa. Niat. Tapi pas bangun, nanti dulu deh. Kan besok masih ada pagi. Besok ini kan hari Senin, besok kan masih ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Habislah 1 minggu itu. Gak ada yang berubah. Atau kita ingin dilepaskan. Ingin dilepaskan Tuhan. Tapi belum mau melepaskan. Mau damai tapi gak mau mengampuni. Mau sembuh tapi luka, masih lu simpan-simpan sumber lukanya. Tetapi mari kita belajar dari Yakub, sebuah keputusan yang diambilnya yaitu tetap bertahan. Meskipun dia akhirnya bukan lagi utuh, kakinya pincang. Kita mungkin dalam pergumulan kehidupan kita udah nangis berdarah-darah istilahnya. Udah habis semuanya. Tetapi keputusan untuk tetap bertahan membuat Yakub menjadi pribadi yang baru, identitas yang baru, pola pikir yang baru. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Next. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai hatiku diubahkan. Di dalam pergumulan kita berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai jalanku diluruskan. Sampai hidupku selaras dengan kehendak Tuhan. Sampai aku belajar tinggal di hadirat Tuhan. Sampai hidupku menjadi saluran berkat. Sampai keluargaku berada dalam rencanamu. Sampai generasiku berjalan dalam takut akan Tuhan. Jangan pernah berhenti. Meskipun sepertinya Tuhan kok gak lihat ya keluh kesahku. Kok sepertinya Tuhan gak dengar ya waktu aku berdoa. Kita minta berkat kayaknya Tuhan gak ngasih. Saya kemarin pulang, kami cerita-cerita di dapur tuh. Papa saya bilang begini. Karena dia cerita bahwa ada salah satu orang di gereja mereka waktu Natal sekolah minggu, jadi salah satu guru sekolah minggunya tuh tidak dilibatkan. Akhirnya dia kayak ngambek gitu ya, karena nggak dilibatkan, dia nggak datang di Natal. Jadi papa saya bilang begini, kok kita ini ya dilibatkan atau tidak, itu harusnya tetap harus datang ibadah. Mau orang lain pakai atau enggak, tetap harus kita datang ibadah. Apa saya bilang, saya sampai hari ini hidup saya ya seperti ini saja. Saya berkat saya tidak melimpah seperti orang lain. Tetapi yang saya percaya bahwa iman saya itu bertumbuh itu bukan karena saya menerima mujizat. Tetapi karena saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya menintrospeksi diri saya, itu papa saya bilang. Kenapa Tuhan tidak kasih saya berkat lebih? Punya rumah bagus, punya mobil mewah.
Jangan-jangan, Bapak saya bilang gini, memang ada yang salah dalam diri saya. Sampai Tuhan tuh tidak percayakan itu kepada saya. Saya kaget. Wah. Dari situ saya belajar, benar. Kita jangan menuntut Tuhan kasih sesuatu. Ngasih berkat ini dan itu. Tetapi kadang orang gak siap terima berkat. Salah satu orang yang gak siap terima berkat. Waktu dia terima berkat, ngilang dari gereja. Dikasih usaha, aduh saya sibuk. Ini tokonya nggak bisa ini ditinggal. Saya sibuk. Itu salah satu orang, maaf kata. Sebenarnya dia belum siap menerima berkat. Ketika kita menang di dalam pergumulan kita. Waktu Tuhan bertanya siapa namamu. Terus Yakub bilang nama saya Yakub. Waktu dia mengaku namanya Yakub. Dia mengakui identitasnya. Kita harus mengakui identitas kita di hadapan Tuhan. Saya orang yang berdosa. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Itu di ayat 28. Nama itu adalah identitas, reputasi kita, sejarah hidup kita. Jadi ketika Yakub menjawab, Yakub, ia mengakui siapa dirinya. Dari Yakub ke Israel, Allah menggantikan identitas, bukan sekedar situasi yang tadinya Yakub itu berarti penipu, orang yang maju secara licik. Diganti Israel menjadi dia yang bergumul dengan Allah dan bertahan. Tetapi Tuhan tidak bilang, saya ganti namamu Yakub dan masalahmu selesai. Enggak. Tuhan enggak bilang, masalahmu selesai Yakub. Karena namamu diganti Israel. Tetapi Tuhan hanya bilang, engkau bukan lagi orang yang sama. Kita pun boleh punya masa lalu. Di dalam perjalanan kita punya ciri khas tertentu di masa lalu kita. Dan orang beranggapan ini orang akan seperti ini lagi. Biarkan orang berkata seperti itu tentang kita. Lalu apa yang kita tunjukkan? Sikap hati kita, respon kita ketika dalam masalah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Yang belum kita habiskan bersama dengan Tuhan. Dulu kita jahat. Dulu mulutnya penuh kebencian, suka menghakimi, apalagi berkata kasar, merendahkan orang lain. Gak jujur. Dikuasai ego. Lalu hidup gak takut Tuhan. Tuhan datang menegur, memulihkan, mengubah arah hidup kita. Kita menjadi orang yang lemah lembut, lebih peduli, lebih takut kepada Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, manusia lama kita muncul lagi. Dulu suka tersinggung, Tuhan ubahkan. Oh enggak suka tersinggung, lama-lama muncul lagi, suka tersinggung. Itu antibiotiknya belum habis diminumkan. Dulu suka marah-marah Tuhan ubahkan. Kembali lagi suka marah-marah. Antibiotiknya belum dihabiskan. Dulu suka mencuri.
Tuhan ubahkan. Dia kerja secara giat. Kembali lagi mencuri. Antibiotiknya belum selesai. Karena apa? Perubahan tanpa persekutuan yang terus-menerus akan memudar. Jadi Yakub ketika nama berganti Israel, dia bukan berhenti berdoa, berhenti menyembah. Tapi dia terus-menerus. Ketika dia berhenti berdoa, manusia lama kita itu muncul lagi. Sifat-sifat lama kita itu bisa muncul kembali. Kalau kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Biasanya terjadi muncul lagi. Itu doa sudah mulai jarang. Firman Tuhan cuma didengar aja, nggak direnungkan. Mulai mengandalkan karena kita sudah mulai mengandalkan pengalaman rohani di masa lalu. Dulu saya melayani orang, saya pernah mendoakan orang, terus orang itu sembuh. Pengalaman masa lalu yang dibangga-banggakan. Dulu. Karena dia pikir kayak ngecas handphone, sekali ngecas selamanya terisi kah? Enggak kan? Kita harus ngecas berulang-ulang, benar enggak? Sama kehidupan kita. Manusia lama kita itu bisa muncul, Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dikit-dikit tersinggung, marah. Tetapi Tuhan gak heran ya. Kalau manusia lama kita itu muncul lagi itu sebenarnya Tuhan gak heran. Tetapi memang Tuhan izinkan manusia lama muncul lagi itu bukan untuk menjatuhkan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mengizinkan supaya kita berkata dan sadar. Ternyata aku tidak bisa hidup benar tanpa terus-menerus melekat kepada Tuhan. Aku sudah berubah, sering orang bilang. Tapi kok jatuh lagi? Masalah utamanya seringkali karena kita tidak tinggal bersama dengan Tuhan. Kita tidak menghabiskan waktu dengan Tuhan. Kita datang hanya perlu saja. Yakub berubah bukan karena sekali perjumpaan. Tetapi ia bertahan semalaman bersama dengan Tuhan. Mungkin hari ini emosi lama muncul, kebiasaan lama mulai kembali. Cara berpikir yang lama muncul. Itu tandanya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Jangan hanya datang kepadaku, tetapi tinggallah di dalamku. Di Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bayangkan pohon terus ada ranting-ranting.
Ya, ini bayangkan pohon aja ya Bapak Ibu. Ada ranting-ranting. Terus rantingnya copot, kita taruh. Hidup gak? Mungkin beberapa hari hidup, masih hijau. Karena dia jauh dari sini. Lama-kelamaan dia mati. Karena apa? Dia sudah gak punya asupan dari sini. Untuk dia bertahan. Sama seperti kita, ketika kita lepas dari Tuhan. Mungkin 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Mungkin kita merasa happy-happy mungkin. Tetapi percayalah, ada kekosongan di hati kita. Ada yang kosong. Sebab itu Tuhan minta kita tinggal bersama dengan Tuhan. Bukan hanya datang, tetapi tinggal. Kita yang datang ibadah bukan hanya datang ibadah. Tetapi memang kita punya persekutuan dengan Tuhan. Waktu kita duduk kita menyembah. Bukan hanya orang bilang setor muka aja. Ya. Tuhan gak berkata, mengapa kamu kembali seperti dulu? Tuhan gak berkata itu. Tapi Tuhan bertanya, mengapa kamu berhenti melekat? Kok berhenti? Tuhan yang dulu mengubah saya, Tuhan yang sama, yang hari ini bisa mengubah saya. Dia nggak menunggu kita sampai sempurna. Dia menunggu kita kembali menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Habiskan. Katakan kiri kanan, habiskan. Habiskan prosesmu. Harus habis, harus kelar. Ya, kalau enggak beres, aduh, penyakit lama itu datang lagi lebih besar sakitnya. Sakit hatimu yang dulu udah kamu selesaikan, terus antibiotiknya enggak minum. Sakit hatinya nambah. Nambahnya apa? Tadi sakit hati cuma sama mamanya, ke anak-anaknya juga ikut. Misalnya contoh, ini saya suka kasih contoh tuh sama Bu Mary, ya. Karena dia nggak akan protes sama saya. Bu Mary misalnya, saya dulu nggak sukanya hanya sama Bu Mary misalnya. Selesai, beres saya sama Bu Mary. Tapi saya nggak membangun itu bersama dengan Tuhan. Saya merasa hubungan saya sama Bu Mary sudah selesai nih. Oh, saya nggak usah berdoa lagi, saya nggak perlu Tuhan, nggak perlu minta Tuhan untuk tetap menjaga hati saya. Ya, seiring berjalannya waktu, saya nggak punya persekutuan dengan Tuhan. Saya kembali lihat Bu Mary sakit hati. Nah, sakit hati saya nambah. Saya lihat Ikel nggak suka, saya lihat Jessie nggak suka. Akhirnya ngerembet ke anak-anak cucunya semua saya nggak suka. Akhirnya apa yuk? Penuhnya di saya, sakit hatinya. Mereka nggak tahu saya nggak suka misalnya. Jadi penyakit itu bisa datang lebih kejam, lebih lebih besar lagi penyakitnya kalau kita nggak habiskan. Next. Jadi habiskan. Hadapi proses, jangan lari. Ya, jadi yang di sini yang suka, tapi kayaknya di GBI Rock Tenggarong nggak ada. Mungkin di LDCC mungkin ada? Ada. Oh, di gereja lain ada. Di sini semuanya nggak pernah lari dari masalah, amin. Selesaikan masalah. Jangan lari. Hadapi masalahmu. Punya konflik dengan orang, hadapi, tidak usah lari. Iman itu dibentuk bukan saat menghindar, tetapi saat kita berani tinggal di dalam proses yang Tuhan sudah izinkan dalam kehidupan kita. Akhiri apa yang Tuhan mulai. Karena Tuhan gak mau kita setengah
setengah bertobat. Nanti di gereja dari kita ibadah dari jam 10 sampai jam 12. Jadi pertobatannya hanya sampai jam 12 siang. Nanti jam 1 ribut lagi. Ribut lagi apa? Biasanya kalau suami istri ributnya apa yang di jalan. Ayo. Makan apa? Terserah aja. Nah dari terserah tadi nyebarlah kemana-mana. Kamu memang suka seperti itu ya? Terserah. Ya udah kita makan di sini. Enggak mau masak soto lagi? Lah tadi katanya terserah. Ya udah bakso. Lah kok bakso lagi? 2 hari lagi kita makan bakso. Itu. Jangan setengah-setengah. Jangan sampai dari jam 10 sampai 12 kita kusuk beribadah. Setelahnya, haleluya, haleluya. Bertahan walau terasa menyakitkan. Meskipun kita berdarah-darah. Meskipun sepertinya masalahku kok belum selesai-selesai. Saya bergumul udah bertahun-tahun. Kok enggak selesai-selesai. Masih aja ada. Bibit-bibitnya masih ada. Benih-benihnya masih ada. Tetap bertahan. Walaupun seperti Yakub, dia akhirnya pincang. Tapi di situ dia berubah menjadi pribadi yang punya identitas baru. Ada luka yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Itu bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi untuk menghentikan keangkuhan kita. Izinkan Tuhan mengalahkan kita. Selama kita masih kuat, Tuhan itu sulit untuk memimpin kita. Selama kita selalu mengandalkan kekuatan, Tuhan juga sulit bekerja dalam kehidupan kita. Karena apa tadi? Kita masih bisa punya pilihan-pilihan, keputusan-keputusan. Serahkan nama dan identitas lama kita. Serahkan kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan identitas kita. Ketaatan sampai akhir. Banyak orang taat itu hanya di awal-awal. Benar enggak? Semangat di awal-awal. Menyala-nyala. Tapi gugur di tengah. Tetapi coba seperti Yakub. Yang ketika Allah berkata, biarkan aku pergi. Tetapi Yakub bilang, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai engkau memberkati aku. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai hidupku diubahkan. Akui ketergantungan penuh kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mengakui aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Aku mengakui bahwa tanpa Engkau yang mengubahkan kehidupanku, tidak akan ada damai sejahtera dalam kehidupanku. Keluargaku tidak akan pernah dipulihkan. Jadi dalam pergumulan Yakub pincang, ia berjalan bersandar, bukan lagi berlari. Itu dia mengakui, dia sudah bergantung kepada Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin.
sekalipun daging kita habis, hatiku lenyap, tetapi tetap Allah selama-lamanya. Nikmati perubahan yang Tuhan hasilkan. Yakub masuk keesokan harinya sebagai orang yang berbeda. Masalahnya belum hilang, benar. Esau masih tetap ada. Tetapi respon Yakub sudah berbeda. Jadi respon kita yang berbeda. Masalah boleh datang. Masalah yang sama boleh datang. Ketika kita hidup di dalam Tuhan dan bertahan dalam proses, percayalah respon kita pasti berbeda. Kalau dulu lihat sedikit jotos. Tapi sekarang enggak. Tetap bertahan. Bab itu habiskan prosesnya, maka Tuhan akan mengurus hasilnya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan. Bapak Ibu yang belum dilayani dengan roti dan anggur, mungkin Aser boleh membantu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang ingin dipulihkan. Lembutkanlah hati kami, perbarui iman kami, pulihkan setiap relasi yang rusak. Biar roti dan cawan yang kami terima sebagai tanda kasih-Mu yang menguatkan dan menghidupkan kembali. Terima kasih atas salib-Mu ya Tuhan. Mari kita mengangkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima daripada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dikukuhkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu, Yesus Tuhan, Raja di atas segalanya. Kaulah kekuatan kami, Kaulah sandaran tempat berlindung. Kau ubahkan hidup kami, layakkan kami
Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau ketika masuk dan keluar. Kami percaya bahwa Tuhan terus mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Kami akan pulang dari tempat ini membawa damai sejahtera. Kami tidak sama lagi. Kami menjadi pribadi yang punya identitas yang baru, pola pikir yang baru, kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Terus ya Bapa, pegang tangan kami. Jangan Engkau berhenti meninggalkan kami Tuhan. Karena kami memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Semua kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.